Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Effendi dengan NIM 2302020021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran global. Dalam menjalankan pemasaran global, perusahaan wajib dan harus mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari bagaimana produk disesuaikan dengan pasar internasional, hingga cara menetapkan harga dan cara menyalurkan produk tersebut. Nah, berikut adalah pembahasan mendalam mengenai 4 aspek penting dalam strategi pemasaran global yang harus dimiliki oleh perusahaan. Nah, yang pertama ada adaptasi dan standarisasi produk. Standarisasi produk. Strategi ini mengacu pada penggunaan produk yang sama di berbagai negara tanpa adanya perubahan yang signifikan. Nah, keuntungan dari hal ini adalah efisiensi biaya dan konsistensi dari merek. Contohnya, Apple menjual iPhone dengan desain serupa di seluruh dunia tanpa adanya perbedaan apapun. Nah, selanjutnya adaptasi produk. Strategi ini menyesuaikan produk dengan preferensi pasar lokal, memenuhi regulasi, dan meningkatkan daya saing, seperti produk McDonald's yang menyesuaikan menunya dengan selera orang lokal, seperti menu McSpicy Penner yang ada di India. Nah, sebagian besar perusahaan menggunakan kombinasi keduanya atau globalisasi. Mereka mempertahankan elemen global yang kuat, tetapi juga menyesuaikan produk dengan pasar lokal. Karena dengan hal tersebut, produk mereka bisa makin terkenal dan bisa makin bersaing. Yang kedua, ada saluran distribusi internasional. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, ada distribusi langsung. Nah, perusahaan biasanya menjual produk langsung ke konsumen tanpa perantara, agar bisa memberikan kontrol penuh, tetapi mereka juga memerlukan investasi yang besar. Contohnya, seperti Nike yang menjual produk melalui toko resmi dan situs web global. Yang kedua, ada distribusi tidak langsung. Perusahaan menggunakan distributor atau agen lokal, memanfaatkan jaringan pasar lokal tetapi mengurangi kontrol. Nah, distribusi tidak langsung ini juga akan menambah biaya distribusi karena tidak langsung menjual produk kepada konsumen. Contohnya, seperti Uniqlo yang menggunakan jaringan retail lokal untuk memasuki pasar baru. Nah, dan yang ketiga ada e-commerce. Nah, cara inilah yang sering digunakan oleh perusahaan untuk menjual produknya. Platform digital memberikan akses langsung ke pelanggan global dengan biaya operasional yang jauh lebih rendah, tetapi menghadapi persaingan yang tinggi. Contohnya, produk Amazon dan Alibaba yang menjual produk global melalui platform online. Yang keempat, strategi penetapan harga di pasar global. Yang pertama, ada skimming pricing. Menetapkan harga tinggi untuk produk baru, kemudian menurunkannya secara bertahap. Contohnya, produk Apple saat merilis iPhone baru. Yang kedua, ada penetration pricing. Menetapkan harga lebih rendah untuk menarik pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar. Contohnya, seperti produk Xiaomi yang menawarkan smartphone dengan harga lebih murah dibandingkan pesaingnya. Yang ketiga, cost plus pricing. Menentukan harga berdasarkan biaya produksi ditambah dengan margin keuntungan. Contohnya, Boeing menyesuaikan harga pesawat berdasarkan biaya produksi. Dan yang terakhir atau keempat, value based pricing. Menentukan harga berdasarkan persepsi nilai pelanggan. Contohnya, Louis Vuitton menetapkan harga tinggi berdasarkan eksklusivitas merek mereka. Dan yang terakhir ada komunikasi pemasaran lintas budaya. Yang pertama ada global branding, menggunakan kampanye yang sama di seluruh dunia. Contohnya seperti produk Nike dengan slogan Just Do It yang digunakan secara global. Jadi dimanapun keberadaan produk Nike berada, tetap menggunakan slogan Just Do It. Yang kedua ada adaptasi pesan, menyesuaikan iklan dan pesan sesuai dengan budaya lokal. Seperti produk McDonald's yang menggunakan iklan dengan tema budaya lokal di berbagai negara. Jadi dimanapun McDonald's berada, mereka menggunakan iklan sesuai dengan budaya yang ada di negara tersebut. Dan yang terakhir ada influencer marketing. Menggunakan influencer lokal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Contohnya seperti brand Samsung yang bermitra dengan influencer lokal untuk mempromosikan produknya. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan akan menggandeng influencer lokal untuk mempromosikan produknya agar lebih dipercaya dan dikenal di negara tersebut. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai strategi pemasaran global. Semoga dengan penjelasan tersebut dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.